Kak, ada tips lain kah untuk Tribuners yang baru mau awal-awal mau bikin TikTok tapi supikir kayak gini, be bisa tenars ya, atau be bisa goyang son ya, atau kayak gitu kan biasa yang baru mau mulai pemula lah istilahnya. Oke. Ada tips dari Kak berdua? Tapi sekarang kalau kita mau lihat Kupang itu banyak yang di TikTok aktif banget. Sekarang banyak orang Kupang. Banyak orang Kupang yang aku lihat kemarin tuh kayak yang viewersnya tinggi juga lumayan, like-nya lumayan, followersnya malah juga bagus. Ya. Tuh, terus kalau tipsnya sih kalau kita orangnya nggak jaim. Kita pernah ya TikTok itu di Lasiana di pantai, yang orangnya tuh lagi rame terus kita di tengah, udah itu udah masa bodoh udah santai. Iya, Orang betul. Kupang bilang intinya tipsnya urat malu sama ini. Urat malu Orang putus. Urat malu kata putus. orang Kupang, urat malu harus putus. Dan yang kedua tuh mungkin pencahayaannya harus bagus karena orang TikTok butuh lihat semua. Iya. Intinya pencahayaannya bagus pasti Kayaknya bagus. lagunya bagus, ekspresinya bagus dan lagu pas itu pasti bisa. Karena TikTok tuh dia sonde peduli lu followers berapa, yang penting lu video bagus pasti naik. Lewat FYP aja udah. Tapi maaf, ini TikTok ini menjadi sumber cuan, ya kak? Jadi gini, Secara viewersnya sebanyak tuh Tribuners, jadi cuan jangan sampai ada mengalir-mengalir. Sejauh ini alhamdulillah iya. Sejauh ini alhamdulillah iya. Terus emang dari TikTok ini followers kita ke Instagram juga naik. ya. Sebenarnya masanya itu yang bawa ke situ ke Instagram. Sebenarnya masa kita di Instagram itu yang kita arahin itu dari TikTok. Dari TikTok. Jadi Masa mau di dapat Instagram. cuannya itu dari Instagram tapi lewat TikTok. Sebenarnya begitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah ya kita Ya. cuannya dari dua-duanya. Dua-duanya sih. Wow, oke. Ini pertanyaan lagi dari Kak Aldi. Apakah ke depan Kak Mario dengan Kak Fania akan kolaborasi sama konten kreatif TikTok yang ada di Kupang? Yang penting mereka ada waktu, kita selalu siap kok. Cus. Kita tuh Kemarin udah ya sama yang adek Ica, Ica Stefano bukan. sama itu aku udah. Stefano sama Ceolin. Ya sudah. Tapi kalau Ceolin tuh waktu kita sering tabrakan. Tabrakan. Hanya Iya kayak tabrakan. kemarin emang kita mau duetin, kayaknya yang berhalangan. Dia berhalangan. Jadi itu pasti waktu. Sebenarnya kita gitu. bisa sama siapa aja bisa, Sama nggak aja, harus paling- sama yang sesama konten kreatif, enggak juga. Pokoknya yang Selagi waktu kita pas. urat malunya seputus langsung kontak. Kontak, By DM. Karena say. banyak anak-anak yang DM dan beta mau gitu loh. Iya. Beta suka Kayak dia kemarin harusnya kita ngedance ya sama si Kak David ya. Cuman akunya yang nggak bisa. Jadi kayak waktu pas lagi mau ngetek, dianya bisa, aku pas lagi ada acara keluarga kayak gitu. Dan beta Kalau boleh tahu Instagramnya masing-masing atau Facebooknya supaya cus ya Tribuners, kalau mau langsung apa silahkan. Apa nih? Followers atau Instagram. Instagramnya? Nama akun. Kalau Instagram username-nya Duina_Spania. Fanta Alpha Nano India Alpha. Oke, kalau Kak kita Mario. Zagarino, ZAGARINO. Oke, jadi kalau mau collab silahkan cus langsung DM toh Kak. DM, Atau harus lewat pasti manajer. Tapi jangan tolong banget ya. Itu endorse Kak. Oke, kalau lewat manajer itu endorse. Pasti gitu. Tapi terbuka juga untuk endorse cus, silakan Tribuners. Kerjasama apapun. Iya. Kita membuka. Buka ruang seluas-luasnya ya bagi Tribuners. Nah, Tribuners yang masih mau bertanya silahkan, karena sedikit lagi kita akan TikTok. Pasti Be yakin yang menonton ini dengan sabar menanti untuk TikTok. Kak, kalau tadi Beta bilang dukungan dari keluarga, nah mungkin dukungan dari pasangan atau seperti apa, karena kan ketong hidup di zaman yang orang bilang lo nih pokoknya besok orang lihat lu orang apa kayak gitu-gitu. Oh. Ah sudah, ini kalau seketahui. Kalau beta kan belum ada pasangan. Nah, yang ini. Yang tengah nih. Sedang menjaga hati atau apa? Kalau ini masih sering enggak lagi kerja tapi kebiasaan. Kebiasaan gitu. Ya, kalau pasangan sih
Iya, dukung-dukung aja. Yang penting kayak jangan gitu sampai Jangan vulgar. sampai tiap hari. Jangan tiap hari juga. Terus kayak pakaian juga jangan vulgar-vulgar banget kayak gitu. Ya udah kalau just for fun sih ya. Ada soalnya ini yang komen-komen di Instagram, yang komen-komen ya tahulah netizen komen buruk dan lain-lain. Sering, itu mah sering Mana banget. Kak dong menanggapi itu? Aduh, Tidak. kena beta. Mendidik. Tidak pernah baca justru kalau yang komen gitu. Tapi kalau aku lagi moodnya lagi nggak enak, aku balasin. Kalau mulut lagi sana enak kan? Manusiawi kan, Kak? Betul. Maksudnya kamu pikir kita bikin konten ini segampang membalikan tangan udah gitu loh. Maksudnya kan karena kan kita sendiri nggak pernah mengganggu konten-konten orang lain gitu loh. Ya udah, maksudnya apa salahnya kalian itu menghargai hasil dan karya orang lain, mau mengakui kelebihan orang lain gitu. Kadang-kadang kalau ada yang hate comment gitu, beta sering kayak masuk. Iya, aku Kak kayak cuma sarelanya gitu, pokoknya yang kontennya begitu. Jadi orang bingung ini kenapa? Biar sih. Terus kayak ada yang kayak cowok, kalau aku tuh banyak kan yang komen tuh kan cowok lah, itu kayak istri aku udah nyuruh masak di rumah, di sini main terus gitu kayak gitu. Terus kayak yang kurang seksi, maunya kamu harus gini-gini kayak gitu. Tapi kalau yang kayak udah yang sampai apa sih head comment gitu, aku biasanya kalau udah aku balesin, dia udah read, baru aku delete komennya. Oke, ya betul. Tapi memang salah satu hal yang bikin pemula takut tuh kan karena itu komen netizen. Jadi Aduh. kita sebenarnya nggak usah takut kita di komen selama kita masih masuk ke dunia itu, berarti bakal ada komen dari yang paling nggak enak sampai yang paling bagus. Dari yang paling benci pun sampai yang paling itu ada. Jadi udah santai aja. Kalau kita mau masuk ke dunia gitu, mental kita harus baja. Harus kuat. Istilahnya gini, kita berbuat baik aja diomongin, kita berbuat jahat diomongin. Jadi udah santai aja. Ya Kupang makan gitu. Vibe-nya positif aja udah. Karena mau buat baik, buat jahat tetap di mata orang tuh kadang-kadang ada yang bisa terima, ada yang bisa. Berarti ini risiko ya sebagai orang yang sudah public figure. Ya resikonya kita seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, ini pertanyaan dari Hani. Seberapa sering Kak berdua buat konten TikTok? Apakah dijadwalkan atau sesuai mood aja Kak? Kita biasanya dijadwalkan ya. Sama yang kayak tadi kita bilang, sesuai mood. Kalau kita udah jadwalkan tapi mood kita lagi nggak enak, udah besok deh ya. Tapi ini berkelanjutan kok Kak. Nanti apakah TikTok Kak berdua ini kan pasti orang bilang, atau ini hanya karena pas pandemi nanti dong. Atau kayak banyak yang bilang, panas-panas tai ayam kadang kan kayak gitu. Kalau kita nggak bisa bilang nanti bakal terus atau bakal gimana-gimana ya, karena posisi yang sebenarnya dia ini kan bukan di Kupang, dia kan di Surabaya. Jadi nanti aku buat di sini, yang komen-komen kalau kita udah sendiri-sendiri ini dipikir kita berantem enggak. Tapi nanti itu yang betul. Ini mau balik juga. Ini mau balik bulan depan. Dia mau balik, aku kebetulan mau ke sana. Jadi kita nanti bakal ada collab sama yang TikTok sana. TikTok Surabaya ada TikTok. Kita masih dapat bocoran sedikit ya. Kayak kemarin kan kalau aku emang udah sama DJ Candy. Oke, ya. Nah ini kita ada salah satu influencer besar di Jawa Timur yang bakal nanti kita collab, dan kita juga nanti mungkin pakai pernak-pernik dari pokoknya yang khusus NTT lah. Nanti kita udah. Pokoknya kita nggak melupa identitas kita sebagai warga Kota Kupang. Pokoknya identitas NTT nggak bakal kita lepas. Wow, Tribuners. Jadi Be mau bilang bahwa ini bukan TikTok ece-ece. Bisa dibilang seperti itu ya. Sebenarnya sudah menjawab ya Kak Hani bahwa memang dijadwalkan tapi nanti sesuai mood juga. Nah, seperti yang tadi Kak Mario bilang bahwa kalau misalkan sendiri-sendiri itu berarti bukan bakal lain, tapi itu karena memang masing-masing kembali ke dia punya rutinitas. Kita lagi long distance. Lagi long distance, jadi nanti duitnya long distance TikTok ya.